Viral aksi pencurian besi terekam kamera pengendara mobil di Jalan Geria Utama Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku berusaha menghancurkan tembok pagar jembatan agar bisa mengambil besi rangkanya. Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di tengah keramaian arus lalu lintas. Setelah peristiwa itu, jajaran unit Reskrim Polsek Tanjung Priok langsung memburu pelaku. Meski sempat bersembunyi di bawah jembatan, pelaku akhirnya hanya bisa pasrah saat ditangkap. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 2 orang lainnya. Sejumlah barang bukti besi hasil curian juga diamankan. Kini ketiganya dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Asap mengepul dari bagian bawah mesin kereta komuter lain yang sedang berhenti di stasiun Universitas Pancasila Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat kejadian ini, seluruh penumpang terpaksa dievakuasi demi keamanan. Para penumpang kemudian diarahkan untuk menunggu dan dialihkan ke rangkaian kereta berikutnya agar bisa melanjutkan perjalanan menuju Bogor. Sempat terjadi penumpukan penumpang di area peron karena adanya kendala pada mesin kereta tersebut. Namun kondisi segera membaik setelah petugas berkoordinasi untuk pengalihan penumpang. Rangkaian kereta yang bermasalah kemudian dipindahkan ke depo untuk pemeriksaan. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky Anyus melaporkan. Mobil bahe, aduh. Belasan penumpang minibus panik usai terserempet dump truck yang terguling di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Kerapia, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat, Selasa malam. Kecelakaan diduga karena sopir truk berusaha menyalip minibus dan menabrak pembatas jalan hingga terguling. Kaca minibus pecah terkena buatan dump truck yang tumpah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu penumpang minibus mengalami luka ringan. Selama proses evakuasi truk, petugas membuka tutup jalan dari kedua arah. Kasus kecelakaan tersebut ditangani unit Laka Lantas Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Paka. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Inilah detik-detik pengemudi mobil menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang hingga viral di media sosial. Diduga kesal dengan kendaraan di depannya yang tidak mau pindah ke lajur kiri saat hendak didahului, pengemudi sedan akhirnya menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang. Tidak hanya sekali, pengemudi sedan menyalakan lampu tembak belakang beberapa kali. Usai viral, Satlantas Polresta Sidoarjo berhasil memburu mobil tersebut yang berada di pos polisi Taman Pinang, Indah, Sidoarjo. Karena dinilai membahayakan pengendara lainnya, pengemudi berasal dari Gresik, Jawa Timur akhirnya diberi sanksi oleh polisi. Satlantas Polresta Sidoarjo menghimbau pengendara untuk tidak memasang lampu tambahan atau variasi yang bisa membahayakan pengendara lain karena memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penyiraman cairan kimia oleh pelajar di Jakarta terus bergulir. Hasil pemeriksaan polisi, cairan kimia yang digunakan pelaku dicuri dari ruang praktik sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tampak geram dengan aksi penyiraman yang diduga air keras yang dilakukan sesama pelajar di Cempaka Putih, Jakarta Barat. Walaupun ketiganya masih berstatus pelajar, namun Pramono meminta ketiga pelaku ditindak tegas tanpa ada kompromi. Siapapun yang melakukan tindakan itu sudah tindakan kekerasan, saya minta untuk diambil tindakan tegas. Nggak ada kompromi untuk itu. Sebelumnya, 3 pelajar berboncengan 1 motor menyiram cairan yang diduga air keras ke pelajar lain di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Setelah menyiramkan cairan tersebut, pelaku langsung kabur. Akibatnya 2 pelajar terluka hingga dibawa ke rumah sakit. Setelah videonya viral di media sosial, polisi langsung memburu ketiga pelajar nakal itu dan berhasil diamankan di Karawang, Cikarang, dan Depok. Sementara dari hasil penyidikan, polisi memastikan jika cairan yang digunakan pelaku bukan jenis air keras, melainkan cairan kimia lainnya yang dibawa dari ruang praktek sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono jalani sidang adat dan budaya Toraja di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Panji didenda membayar 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Dalam sidang adat Toraja, para tokoh adat, pemangku adat, serta 32 perwakilan wilayah adat sepakat sanksi yang dijatuhkan ke Panji adalah bentuk pertanggungjawaban atas pernyataannya yang dinilai melukai nilai dan martabat budaya suku Toraja. Denda adat yang dikenakan ke Panji berupa 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Sanksi tersebut merupakan simbol pemulihan keseimbangan dan penghormatan terhadap adat istiadat Toraja yang telah dilanggar. Berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Panji telah menjelaskan bahwa semua itu dia tidak ketahui. Dan oleh sebab itu kita masyarakat Toraja juga kita harus sadar dan harus mengerti apa yang dilakukan Panji, dan saatnya sekarang sudah datang berterima kasih dan minta maaf kepada kita. Para tokoh adat Toraja berharap kasus ini jadi pembelajaran bersama bahwa kebebasan tetap memiliki batas, terutama ketika menyangkut kehormatan adat dan suku di Indonesia. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, aliran Sungai Cisadane tercemar limbah dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, Banten. Akibatnya ikan di sepanjang aliran Sungai Cisadane mati. Sementara pemirsa, warga perumahan Geraha, Sidoarjo, Jawa Timur dikejutkan dengan munculnya seekor ular berukuran besar. Aliran Sungai Cisadane tercemar limbah, dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, Banten. Cemaran bahan kimia tersebut membuat biota air seperti ikan mati, namun ramai-ramai ditangkap masyarakat di sepanjang bantaran kali. Petugas melakukan sosialisasi perihal pencemaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan dan mengambil sampel air Sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. Sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu. Sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Dampak tercemarnya aliran Sungai Cisadane juga terjadi pada distribusi air bersih dari perusahaan daerah air minum yang menjadikan air Sungai Cisadane sebagai bahan baku air bersih. Dari Tangerang, Banten, Syukron, iNews melaporkan. Kamera warga merekam upaya evakuasi ular raksasa di kawasan perumahan Geraha Kuncara, Desa Kemiri, Sidoarjo, Jawa Timur. 3 petugas damkar yang tiba di lokasi dibantu warga berusaha mengepung tempat persembunyian ular sanca kembang di bawah gorong-gorong. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Ular berupaya menyerang ketika akan ditangkap. Setelah berjibaku selama 2,5 jam, akhirnya ular betina jenis sanca kembang ini berhasil ditangkap. Sebelumnya warga sering melihat ular muncul ke area perumahan saat sore dan malam hari untuk mencari mangsa. Ketika damkar mau evakuasi, agak sulit karena medannya paritnya terlalu ke bawah, terus ada cor-corannya, jadi susah. Meski baru pertama kali terjadi, warga tetap merasa was-was, terutama keselamatan bagi anak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, takut uang hilang, ratusan mama di Cirebon, Jawa Barat menggeruduk kantor Bank Cirebon yang dicabut izinnya. Sementara itu puluhan mama di Kabupaten Probolinggo menggerebek rumah koordinator aplikasi berbasis investasi. Ratusan mama menggeruduk kantor Bank Cirebon, Jawa Barat setelah Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Bank Cirebon. Para nasabah panik dan berusaha menarik uangnya dari bank tersebut akibat menerima informasi dari media sosial. Mereka meminta kejelasan dan jaminan terhadap uang simpanannya di bank tersebut.
Mak-mak yang rata-rata pedagang pasar ini khawatir tabungannya bertahun-tahun hilang tanpa bekas. Kita kaget gitu, sebagai nasabah kaget lah karena uang di sini banyak dan nasabahnya juga banyak. Tanpa informasi. Tanpa informasi dulu. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba karena minggu kemarin saya sudah bayar gitu untuk bulan ini. Tidak ada pengumuman apapun, tidak ada. Ya informasinya cepetan nih diambil. Soalnya udah meledak, kasusnya banyak. Tahu nggak? Nutup terus dari LPK apa? LPS. Bukan dari OJK. Oh, OJK-nya udah ditutup. Sementara itu, OJK Cirebon mengimbau para nasabah tetap tenang dan tidak panik karena lembaga penjamin simpanan telah menjamin uang nasabah tidak akan hilang. Sebelumnya, OJK Cirebon mencabut izin usaha Bank Cirebon setelah LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank daerah tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Di mana? Biro. Puluhan warga yang mayoritas emak-emak menggerebek sebuah rumah di Desa Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Masa mendesak wanita berinisial NH, salah satu koordinator aplikasi, untuk segera mencairkan bonus yang dijanjikan. Aksi sempat memanas namun beruntung anggota Polres Probolinggo datang ke lokasi. Sebelumnya diketahui puluhan emak-emak mendonasikan uang mereka untuk investasi di aplikasi online. Deposit mereka bervariasi dari ratusan hingga belasan juta rupiah dengan bonus yang menjanjikan. Hingga kini terduga pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapolres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Memasuki bulan suci Ramadan, intensitas aktivitas digital generasi muda cenderung meningkat. Mulai dari mencari inspirasi religi hingga hiburan di media sosial. Menyikapi hal tersebut, Indosat Uridu Hotkissen melalui brand Tree mengajak anak muda untuk mengambil pilihan bijak dalam berteknologi agar Ramadan menjadi lebih bermakna. Di era digital, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak muda Indonesia. Namun di tengah derasnya arus informasi, kemampuan untuk menyaring pilihan menjadi sangat penting. Melalui kampanye pilihan bijak, Tri menawarkan berbagai inovasi untuk mendukung ibadah dan produktivitas pelanggan. Salah satunya adalah paket isi ulang Happy 65 GB seharga Rp100.000. Paket ini dilengkapi ekstra benefit berupa bebas telepon 10.000 menit, langganan video platinum hingga perlindungan AI anti-spam dan scam. Tanya itu melalui aplikasi Bima Plus, pelanggan bisa menikmati live shopping dan semua ini didukung oleh jaringan hemat dan sinyal cepat. 5% or even higher of the usage on the internet comes from the youth. Indonesia itself is a very young country, and we are a brand for the youth, Tree. So I think it is we also take this responsibility as a corporate to make sure that when we are communicating with them, we are taking responsibility as a corporate brand and also creating a narrative. Dengan berbagai inisiatif, Tri berharap generasi muda tetap bisa terhubung dengan positif dan terus berkarya untuk jadi lebih hebat. Dari Jakarta, Dia Setiawan, iNews melaporkan. Jelang Ramadan, waspada peredaran uang palsu menyasar para pedagang. Selengkapnya usai jeda, hanya di Lintas iNews Siang. Pokok video pokoknya. Bang Marani wong tua ae. Bos. Seorang pemuda diarak warga dalam kondisi telanjang bulat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah viral di media sosial. Tampar rese iki lho. Tampar rese. Terduga pelaku diduga digerebek warga saat berada di rumah seorang perempuan yang berstatus istri orang. Setelah digerebek, terduga pelaku diduga dikeroyok sekitar 30 orang, ditelanjangi, serta diarak menuju balai desa dengan kondisi tangan terikat dan sempat diancam akan dibakar dan dibunuh. Atas peristiwa tersebut, korban melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan ke Polres Blora. Polisi menyebut penanganan kasus masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada pihak yang diperiksa secara resmi. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.
Pemirsa, aparat Polsek Ciputa Timur mengungkap peredaran uang palsu yang biasa menyasar para pedagang. Dari pengakuan pelaku, dirinya mendapatkan uang palsu melalui media sosial. Polisi menangkap seorang pemuda di sebuah lapak bakso di Seruat, Ciputa, Tangerang Selatan, Banten. Ia diduga membeli bakso menggunakan uang palsu. Saat penggeledahan, polisi juga menemukan uang palsu senilai ratusan ribu rupiah dari dalam dompet pelaku. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku mengedarkan uang palsu karena kebutuhan ekonomi. Ia mengedarkan uang itu ke sejumlah pedagang di Tangerang Selatan. Hingga kini polisi masih mengejar pencetak uang palsu yang identitasnya sudah diketahui. Mengingat kondisi uang lembaran 50 tersebut itu luntur kena air. Korban, dalam hal ini pedagang bakso itu tersebut curiga. Kemudian melakukan pengajaran. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Dudung Purnomo, News melaporkan. Pemirsa, Polres Pelabuhan Tanjung Priok gagalkan peredaran narkotika jenis cair. 4 orang tersangka ditangkap dalam sindikat internasional ini. Narkotik semuanya? Keluarin. Ya nggak tahu juga, iya. Ya gua nggak tahu. Kau sudah merasakan belum? Belum, Bang. Hah? Enggak. Sudah keluarin. Taruh di meja. Selain itu ada apa lagi? Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidet dari sindikat internasional. Coba lihat. Duduk. Keluarin taruh meja. Siapa, Bro? Ya itu tadi, Bang. Hah? Tadi, Bang. Sebanyak lebih dari 5.000 piece etomidet dalam bentuk cartridge liquid atau rokok elektrik berhasil diamankan. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka yang diketahui saling bekerja sama melakukan proses distribusi dari Malaysia ke sejumlah provinsi di Indonesia. Selain 4 orang tersangka, polisi masih dalam pencarian 1 DPO. Sama namanya? Nah, di sini dengan sabar dan uletnya personel dari Satres Narkoba, akhirnya dugaan kami benar dan kami bisa mengungkap untuk jaringan berikutnya lagi, yaitu 3 orang tersangka kami amankan di daerah Jakarta Selatan. Barang bukti yang kami sita dari 3 orang tersangka ini sejumlah 5.095 piece pot atau cartridge rokok elektrik yang berisi cairan etomidet yang termasuk dalam golongan 2 narkotika. Para tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup dan denda 8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Sejumlah anggota Satpol PP kedapatan merokok di depan ruang laktasi di alun-alun Kota Malang. Buntut viralnya video, oknum Satpol PP jalani pemeriksaan internal. Alun Kota Malang ini sebenarnya ruang menyusui atau ruang untuk merokok ya. Aksi merokok para oknum Satpol PP ini direkam seorang emak-emak yang akan menuju ruang laktasi di alun-alun Kota Malang, Jawa Timur untuk menyusui balitanya. Aksi ini dianggap meresahkan karena dilakukan tepat di depan ruang laktasi. Padahal kawasan tersebut merupakan kawasan dilarang merokok. Menindaklanjuti pelanggaran ini, personil yang diduga terlibat sudah dipanggil untuk jalani proses internal. Pemerintah daerah telah melakukan sidak ke alun-alun dan memastikan kejadian tidak terulang kembali demi kenyamanan bersama. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, News melaporkan. Sementara oknum ASN yang menganiaya 4 petugas SPBU di Tuban, Jawa Timur akhirnya ditangkap polisi. Ia kini terancam hukuman penjara dan sanksi disiplin. Viral seorang oknum ASN menganiaya 4 petugas SPBU di Kecamatan Parengan, Tuban, Jawa Timur. Setelah rangkaian penyelidikan termasuk memeriksa rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap pelaku di rumahnya di Dusun Kerasan. Saat dibawa ke Mapolres, ia tertunduk lesu, tak lagi garang seperti saat memukuli petugas SPBU. Setelah dilakukan rangkaian penyelidikan dan oleh Satreskrim Polres Tuban bahwa diketahui saudara SJ pada hari Senin 9 Februari sekira pukul 19.00
Atas perbuatannya, oknum ASN pegawai Kecamatan Parengan tersebut kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Tuban. Selain terancam hukuman 5 tahun penjara, statusnya sebagai abdi negara juga terancam sanksi tegas dari pemerintah kabupaten setempat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pembobolan toko oleh pencuri bercadar di Sidoarjo, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku seorang pria berhasil bongkar brankas kasir dan menguras seluruh uang tunai hasil penjualan. Detik-detik aksi pembobolan sebuah toko makanan di kawasan Jimbaran, Wonoayu, Sidoarjo oleh maling bercadar terekam CCTV. Pelaku seorang diri masuk dari belakang toko, mengendap-endap berjalan ke bagian kasir. Pelaku yang diduga seorang pria ini berhasil membuka brankas kasir toko dan menguras uang tunai hasil penjualan yang ada. Aksi pembobolan dilakukan malam hari saat toko tutup dan baru diketahui keesokan harinya setelah pemilik toko melihat CCTV. Kita nggak tahu, tiba-tiba lihat di CCTV ini udah kebongkar gitu aja. Hilang nggak bisa kita omongkan ya. Gitu ya, tapi bener ya? Iya. Bener ada yang hilang ya? Itu malam, siang atau sore mas? Atau waktu tutup? Waktu tutup. Waktu tutup ya? Oh, ketahuannya? Soalnya waktu mau buka. Meski aksi pembobolan toko terekam CCTV ini viral, namun korban hingga kini belum melaporkan kasus pembobolan itu ke polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.